Oke, silakan Kak. Siapa duluan nih? Kamu duluan. Oke, Ya. shalom semuanya, shalom Kak Fenty, shalom. Shalom. Nama saya Ruth, suami saya namanya Agung. Nah, kami dipertemukan di Jodoh Kristen. Suami saya itu seorang security di gereja Abalov the Best, ya di Fatmawati. Saya seorang single parent dengan satu anak perempuan. Mas Agung udah tapi almarhum. Jadi istrinya almarhum karena sakit pas COVID ya, pas COVID. Ya, itu mungkin dari saya ya, tapi ya yang pelaku utamanya Mas Agung yang bisa meluluhkan hati. Dan sekarang kita dengarkan gimana Kak Agung bisa meluluhkan hati Kak Ruth gitu. Gimana Kak Agung? Awalnya dari kesedihan ya Kak ya. Dari kesedihan yang awalnya itu istri saya meninggal di bulan Juni 2020. Lalu sudah setengah tahun kok saya lesu, nggak ada semangat. Terus teman-teman saya juga semangatin kan di gereja, pemimpin juga, pemimpin di sekretariat juga gitu kan. Mas Agung nggak berdosa kok kalau memulai lagi, membangun cinta lagi, mencari lagi, nggak berdosa. Saya merasa waktu itu sedih banget lah ya. Terus kok lihat iklan di Google gitu kan lewat gitu Kak, gitu. Itunya apa? Jodoh Kristen saya gitu kan. Nah, awalnya di situ. Nah, iseng tuh memang terus download itu serta-merta tidak langsung, tapi 2 minggu kemudian saya baru buka lagi tuh, renungin kalau memang Tuhan menunjukkan jodoh dari sini ya puji Tuhan kan gitu kan. Saya coba tuh buka scroll, lalu saya cari filter juga Jawa, suku Jawa, terus apa namanya single dan single parent juga saya filter di situ. Lalu terlintaslah beberapa apa namanya ladies yang saya hello gitu kan, saya ini kan ada beberapa ladies yang melambaikan tangan juga. Nah, kebetulan yang tiga ladies ini termasuk Ruth ini gitu kan. Nah, saya juga langsung loh kok serius amat gitu kan. Lalu saya wah kalau kirim surat harus ini kan ya Kak menjadi anggota dulu ya Kak ya. Nah, di situ saya langsung ya udahlah dalam nama Yesus saya bilang begitu kan. Ya udah dengan sisa-sisa ini tadi apa namanya gaji gitu kan. Ya udah masih bisa nih hidup 2 minggu lagi gitu kan. Ya enggak kan gitu lah. Langsung saya TF gitu kan menjadi anggota penuh. Nah, disitulah intens ya. Intens artinya ya bukan artinya 24 jam enggak, tapi mengikuti terus komunikasi dengan ya doanya saya cukup singkat ya Kak ya. Dengan memulai hubungan itu ya. Tuhan jadilah seperti yang kau ini pada diriku. Jadi itu merupakan doa Tuhan Yesus ya di Taman Getsemani. Itulah yang saya doakan di waktu itu. Pertemuan pertama dagdikduk ya, karena saya juga beberapa kali ketemu sama ladies juga biasa aja gitu. Tapi ini kok nggak biasa gitu. Terus saya apa namanya berusaha untuk yakini ya, kalaupun cewek ini benar-benar tulus ketemu sama saya, oke. Kalaupun enggak ya saya anggap main-main aja gitu ke Serpong gitu kan. Jadi buat saya memang saya jiwanya petualang, jiwa saya suka touring. Jadi dengan jiwa seperti itu saya ya udah main-main aja ke tempat yang belum pernah yang kita mainin gitu. Pertemuan pertama oke lah ya, hujan ternyata Kak, hujan gede banget. Wah, Tuhan kenapa sih hujan gitu kan? Ketemuanku tahu kenapa hujan gitu. Ya udah saya doa ya kan, saya doa lagi yang seperti itu juga ya kan. Terus di dalam jalan hujan terus tuh sampai pertemuan di Serpong, kita nge-grab bareng juga, lalu kita makan bareng dan apa fellowship lah di situ kan. Lalu udahan tuh pulang. Terus saya kasih
Ruth ini bunga dengan kesan kenang-kenangan lah bahwa saya itu ada tertarik lah sedikit gitu kan. Belum full itu Kak, belum full karena hati saya kan masih sedih nih kan. Hati saya masih dalam kesedihan. Lalu lanjut ketemuan kedua dengan anaknya. Saya minta alamatnya. Kita udah tukeran nomor HP tadi kan, ya disinggung tadi. Saya minta nomor HP-nya, saya klik di situ, terus dia langsung kirim alamatnya. Bener nggak nih, pikir saya gitu kan. Wah, jangan-jangan nggak bener juga gitu kan. Ya, menurut pengalaman saya kan juga banyak cewek-cewek yang begitulah gitu kan, kayak gitulah. Karena wah ya udahlah, kita ketemuan di tanggal berapa? 5 Desember pertemuan pertama, seminggu selanjutnya kan saya ke rumah ke sini. Jadi Seninnya. Jadi itu hari apa tuh? Hari Sabtu yang ada salah Sabtu, terus Seninnya yang berikutnya itu saya datang ke sini. Dia lagi mengajar, terus wah benar juga nih. Waduh, ini kan terus saya jadi hidup juga sih ya. Karena belum pernah ke daerah Tenjo kan Kak ya. Karena Tenjo itu apa gitu kan. Katanya Bogor kok masih lewat Tangerang gitu kan. Ya kan di situ udahlah pokoknya nekat aja gitu dengan doa itu tadi. Lalu ketemulah, ya puji Tuhan ketemu kan ya. Puji Tuhan ketemu. Nah, ya itu berlanjut ketemuan di Natal dan respon saya dan respon anak yang saya temui ini, anaknya Ruth ya khususnya cukup baik, luar biasa sekali, antusias. Jadi saya bukannya pelit, tapi saya pengen si anak ini tidak lalu menyukai saya dengan apa yang saya bawa. Saya tidak waktu itu saya memang sengaja tidak membelikan jajan dan membawa oleh-oleh gitu kan. Tapi saya pengen bahwa ada komunikasi yang terbangun, ada sesuatu yang saya lihat dari anak ini gitu. Jadi ternyata dengan pertemuan pertama dia suka kucing, anaknya Ruth ini suka kucing. Saya tanya, saya ajak bercanda gitu kan. Itu ternyata respon. Dan respon itu waduh kok begini ya gitu kan. Maksudnya excited banget sih anak ini gitu kan. Jadi luar biasanya sekali dan puji Tuhan sekali ya. Si anak ini merespon saya dengan jok-jok atau guyonan saya, candaan saya sama dia itu kan, tentang kucing, tentang apa aja yang dia sukai saya tanyain. Itu saya membangun komunikasi sama anaknya Ruth ini tadi, namanya Marsha. Jadi puji Tuhan sampai sekarang ini juga si anak ini lengket sama saya Kak. Itu jadi ini yang anugerah Tuhan yang tidak saya kira-kira ya, di luar dari perjalanan saya, di luar dari pikiran saya, seperti itu Kak. Jadi itu berlanjut sampai dengan kita menikah ya, banyak sekali pergumulan baik ekonomi, materi dan keluarga ya, yang mungkin saat waktu pertama kalinya saya masuk ke sini adik-adiknya kurang setuju sama saya karena melihat bahwa mungkin apa sih si Agung ini, siapa sih, kapasitasnya apa sih, pendidikan cuman di situ kan, enggak SMA atau pekerjaan cuman pelayan Tuhan yang bekerja di gereja, yang mungkin PK-nya tidak nyampe di UMR kan gitu. Itu yang mungkin dengan pengalaman Ruth yang sebelumnya itu sangat luar biasa sekali, membuat keluarga di sisi Ruth itu trauma. Ada traumatis tentang laki-laki yang akan mendekati dan menjadikan istri Ruth Ruth ini sebagai suaminya. Jadi itu yang tantangan saya yang terberat sekali menaklukkan keluarganya Kak. Itu. Jadi sampai sekarang puji Tuhan adik-adik juga keluarga yang lain puji Tuhan mendukung sekali sampai sekarang ini. Terima kasih. Oke. Kak Agung, Kak Agung waktu lihat profilnya Kak Ruth, apa sih yang pertama kali yang menarik buat Kak Agung dari profilnya Kak Ruth? Sebenarnya nggak ada sebenarnya, jujur ya, nggak ada. Tapi karena ada iman, kalau mungkin kalau kita tentang keimanan ya,
iman lah gitu kan ya enggak. Tapi buat saya iman ya Kak ya. Dari situ muncul pengharapan. Itu pengharapan kan dengan iman yang teguh, yang kuat, muncul pengharapan bahwa Ruth ini bisa menjadikan penolong buat saya. Seperti itu. Jadi menghibur saya, menjadikan tiang doa buat saya. Tapi satu hal yang saya sebenarnya baru tahu bahwa ini ada keturunan Chinese, bukan Jawa. Nah, waktu itu saya nggak mau Chinese sebenarnya, nggak mau Chinese karena maaf kata nih, karena ada pengalaman yang tidak enak tentang suku Chinese di hidup saya. Jadi ibu saya almarhum waktu itu bilang jangan Chinese lagi ya, katanya begitu. Jadi itu yang terngiang-ngiang di saya. Terus yang terakhir bahwa tanya selidiki si Ruth ini anak anggota TNI, menjadikan saya minder kan jadinya. Dan di situ waduh, kejadian lagi nanti ini gitu kan pikir saya. Aduh, gimana nih terus saya tanya-tanya dia, terus dia menguatkan saya juga. Itu yang punya harta bukan saya, tetapi orang tua saya. Saya nggak punya apa-apa, sama kayak kamu, saya juga nggak punya apa-apa. Jadi dari situlah saya terbangun mental seorang Agung yang semua sama lah ekonomi itu. Jadi begitu saya melihat dia, sederhananya dia, terus menerimanya dia sama saya, itu yang membuat saya berbalik arah lah. Seperti itu, Kak. Untuk para single ya yang ikut di live ini ya, kiranya bisa menjadi berkat juga, bahwa ikut Tuhan tuh nggak semuanya mudah gitu ya, nggak terus semuanya kita dikabulkan langsung gitu ya, tapi melalui masalah pergumulan, tapi kalau kita setia dan kita menjalani proses tetap di jalan Tuhan gitu ya, Tuhan juga akan tunjukkan kuasanya gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali Kak. Setiap kali kita komunikasi by phone, dia selalu ajak renungan, selalu ajak doa gitu. Jadi itu mungkin yang membuat saya tertarik. Jadi awalnya pun dapat Jawa, pelayan Tuhan gitu kan, nggak banget buat saya gitu kan. Tapi ya itu yang malah membuat saya tertarik. Kak Agung kan tadi bilang kayaknya kalau nggak salah saya ketemu kenalan dengan setidaknya kayak tiga wanita di Jodoh Kristen gitu ya. Apa yang membuat Mas Agung, Kak Agung yakin kalau Kak Ruth itu yang tepat gitu lah? Kok bukannya lain gitu? Gimana caranya tahu gitu ya? Kalau yang beberapa sebenarnya saya lebih dari 3 ya. Ada yang ayo ketemuan langsung begitu, itu kan agresif banget, ini cewek apa ini gitu kan. Jadi nakut-nakutin gitu, wah jangan-jangan nanti saya ketemuan terus saya dibegal ya, saya mengembangkan pikiran yang negatif itu kan ya. Jadi aduh gimana ini, ya udah sakat ya gugur kan, ibaratnya gugur lah gitu kan. Terus satunya lagi tanya-tanya tahu saya security, lalu kayak MPP lah, mundur pelan-pelan kan gitu kan. Kayak gitu. Jadi tahu-tahu kok ini begini kayaknya nih yang dia komunikasi sama saya, di say hello, saya di chatting waktu masih belum minta nomor HP kan, kita nomor HP itu belum kok terus aja gitu. Wah jangan-jangan ini nih gitu kan. Ya udah saya lanjut terus Kak. Jadi berjalan aja lah gitu, mengalir aja gitu Kak. Dari Kak Sepri 2022, sebelum Kak Ruth menerima Kak Agung, apakah Kak Ruth punya pertanyaan tertentu yang diajukan? Apa nih? Dari semua ada sih ya, kata kunci. Jadi semua saya awalnya itu Mas Agung dulu sama saya tentang mangsa
lalunya, masa lalu pernikahan, masa lalu masa muda, dalam arti apa ya, misalkan yang masa aku banyak ceweknya lah gitu kan, merokok, minum, terus Mas Agung tuh oh aku tuh pernah begini seks sama bebas, cewek-cewek seks bebas. nah itu membuat saya juga jujur dengan semua masalah masa lalu saya, dengan mantan suami, dengan cowok-cowok yang terdahulu saat saya jadi single parent. Jadi saya single parent 2019, terus akhirnya dalam waktu sebelum ketemu Mas Agung itu, saya pernah kenal beberapa cowok. Nah, itu saya jujurkan. Saya gini. Masalah saya ini. Pertanyaannya cuma satu. Apakah Anda menerima saya dengan masa lalu? Apakah kamu menerima aku dengan masa lalu yang kelam itu? Mas Agung cuma bilang, ya saya pun punya masa lalu yang mungkin menurut cewek lain itu saya nggak bisa terima kamu dengan masa lalu kamu itu. Jadi cuma itu aja sih. Pertanyaannya itu doang ya. Iya. Terus yang sebenarnya satu tambahan lagi ya, kayak maaf ya. Saya baru tahu setelah berjalan hubungan itu, yaitu sebenarnya nggak mau mencari jodoh orang Jawa. Satu, orang Jawa. Kedua, security. Ketiga, pelayan Tuhan. Dan saya intens memang sebelumnya kan sebelum jadi security kan saya juga intens di pelayanan komsel ya. Jadi main musik di situ, main gitar di situ. Jadi setiap komsel itu saya ada di situ. Jadi dia nggak mau dengan kriteria 3 ini, dia nggak mau. Ternyata Tuhan kasih. Nah itu saya juga iya sama. Saya nggak mau nonsense. Yang Tuhan kasih itu yang jadi Tuhan memberikan kita apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Iya. Iya, jadi seringkali seperti itu ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan jodoh sama anak-anaknya itu bisa persis seperti yang kita mau, misalnya sesuai dengan apa yang kriteria kita gitu ya. Tetapi juga bisa beda sekali dengan apa yang kita mau. Jadi mungkin pesan ya buat single, teman-teman single yang hadir di live malam hari ini, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang nggak sesuai dengan kriteria kita, jangan langsung ditolak gitu ya. Jangan langsung ditolak, udah nggak mau, terus ghosting, hilang gitu kan. Jangan ya, tapi ya kenal dulu lah gitu ya, kenal dulu bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana ya sehari-harinya begitu ya, pokoknya dikenal dulu lah gitu, jangan sampai karena nggak sesuai dengan kriterianya terus langsung ditolak gitu ya, dikenal aja dulu gitu. Kak Agung bisa bantu jawab. Ada yang nanya nih, Kak Andam Tompul, kulit sawit layakkah dapat jodoh, gimana Kak Agung? Kalau saya apapun kerjaannya, apapun denominasi gereja apapun itu, dan jangan merasa bahwa kita rendah diri, dan merasa dan kita berharga di mata Tuhan. Itu yang pastinya di situ. Jadi siapapun Anda, siapapun single, ayo kita sudah dilayakkan Tuhan di saat Tuhan mati di Yerusalem. Sudah disebut semuanya, sudah dipatahkan semuanya belenggu dosa, semua segala kutuk sudah dipatahkan. Jadi ayo single, semangat untuk mencari jodoh. Gitu. Ya, puji Tuhan. Benar sekali ya. Kita itu nggak ada yang Tuhan itu baik. Tuhan nggak mungkin menciptakan kita semuanya buruk, dan pekerjaan kuli sawit itu juga nggak buruk gitu ya. Yang penting mau bekerja gitu ya. Ada tips-tips apa nih dari Kak Ruth sama Kak Agung ini buat single yang hadir malam hari ini? Silakan. Tipsnya tadi kan juga ada dari Kak Leo ya, kebanyakan grup jodoh malah penipuan, banyak yang masih jadi suami orang. Mungkin perlu hikmat ya, pentingnya itu doa itu penting gitu kan. Jadi jangan
dia nyaman, saya komunikasi sama dia nyaman gitu kan. Saya komunikasi dengan Agung nyaman, terus dia perhatian sama saya, udah gitu kan, tanpa harus selidik menyelidiki perlu. Jadi kayaknya lebih ini akalnya masih jauh gitu. Dengan saya dengan apa kita jujur lebih dahulu. Mungkin pasangan chat kita atau teman curhat kita itu belum jujur. Ya dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Apa saya bisa jujur karena Mas Agung sudah lebih jujur. Lebih duluan jujur kan. Oh iya, saya masa lalu saya begini. Ini yang kelaknya ini ya, gitu kan. Jadi jangan selalu menampilkan yang bagusnya. Ya perlu juga hikmat dan doa. Itu yang paling penting, itu berdoa. Iya. Dari Kak Agung ada tambahan? Kalau dari saya, hal yang paling pertama kita lakukan sebagai pribadi yang mengenal Kristus adalah bertobat, ya. Tinggalkan semua yang penghalang-penghalang itu. Jadi misalnya yang sering berbohong, janganlah berbohong lagi. Yang mungkin, maaf kata nih ya, para single yang masih merokok mungkin merokok itu tidak ada dalam Alkitab ya, tetapi saya pengen katakan bahwa kita ini bait Allah, bait suci. Jadi itu yang paling penting, menyadari hal itu, hal-hal yang mungkin tidak berkenan pada Allah itu harus kita tinggalkan dulu. Itu yang paling penting. Hal yang kedua adalah berdoa lebih ke meminta pada Tuhan, hikmat pada Tuhan, bahwa single yang kita deketin ini benar-benar enggak gitu. Apakah dia benar single atau enggak. Jadi jangan sampai kita ketipu dengan mulut manisnya, kata-kata manisnya, jangan sampai. Jadi kita selidiki, kita ketemuan dulu. Mungkin oke lah, kita beberapa single kita bisa ketemuan, oke. Saat kita tidak lalu nggak boleh gitu kan. Tapi saya pengen bahwa ada satu pilihan yang beberapa single atau dua single yang kita temui misalnya, itu mana yang bukan lebih cocok ya, tidak ada yang lebih cocok Kak. Jadi memang kita kebanyakan dari single ini yang mencari kecocokan. Jadi tidak ada yang cocok sebenarnya. Dua pribadi nggak ada yang cocok dan nggak akan bisa cocok. Tapi kita menjadikan pasangan kita sepadan. Jadi sepadan artinya kan saling mengisi kekurangan masing-masing gitu. Bukan kelebihannya, tapi kekurangan masing-masing. Itu yang membuat kita bertahan ya. Tidak menutup kemungkinan kami juga waktu itu bertengkar hebat beberapa kali dan diambang putus. Jadi antara putus dan lanjut itu Kak. Jadi di situ ada satu hal yang saya ambil adalah mengampuni, dan saya langsung teringat ayat yang mengatakan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali dalam sehari. Artinya ya tidak terbatas kan artinya pengampunan itu. Jadi itu yang membuat saya mengampuni dia untuk bisa berjalan lanjut lagi. Itu yang tips-tipsnya ya. Mudah-mudahan dengan kesaksian saya, testimoni saya, kami berdua ini bisa menyemangati para single di sini, baik itu cewek dan cowok gitu kan, untuk bisa lebih lagi berhikmat dan minta hikmat kepada Tuhan. Itu yang paling penting guys. Jadi di situ yang saya tekankan ya. Nah, dulu masihnya itu membuktikan bahwa saya benar-benar single parent itu dengan apa? Minta foto KTP dan foto surat cerai saya. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara juga ya. Ya, bukan artinya menyelidiki yang gimana, tapi kita butuh bukti Kak. Butuh bukti yang sudah resmi. Nah, memang di dalam pernikahan yang waktu Petrus waktu itu katakan bahwa banyak pertentangan di dominasi gereja yang tidak memperbolehkan menikah dengan orang yang pasangan yang kawin atau yang bercerai hidup, dan itu membuat tantangan buat kami berdua sih.
Jadi kami mengalah ya, saya mengalah untuk menikah di gerejanya Ruth gitu. Jadi memang agak bukan mudah ya, tapi memang mengikuti dan bisa di situ di gerejanya Ruth itu bisa menikahkan dengan cerai hidup. Dan gereja kami dan gereja saya sangat menentang keras. Tetapi dengan mengikuti perkembangan zaman, doktrin itu berkembang sehingga di waktu awal tahun 2024 gereja kami juga bisa memperbolehkan untuk gereja memberkati orang yang nikah cerai hidup dengan syarat yang sangat berat memang ya, ada tanya jawab yang sangat berat dan panjang sekali di situ kan. Jadi memang butuh doa yang lebih doa puasa juga dan itu yang memang kami lakukan ya. Jadi doa puasa, doa dan segala macam kami lakukan itu untuk Tuhan bisa membukakan jalan solusi yang terbaik buat kami gitu kan. Maaf panjang. Oh, nggak apa, Ya. bagus sekali itu yang diperlukan ya, karena masih banyak single yang ingin mengikuti jejak Kak Agung dan Kak Ruth ya, dipertemukan dengan pasangan hidupnya. Jadi mereka ingin belajar gimana sih gitu ya, meskipun kita nggak bisa sama ya, yang seperti ya jalan Tuhan beda-beda, tapi paling nggak kita bisa lihat prinsipnya itu. Saya lihat pasti diulang lagi berdoa gitu ya, itulah doa sama komunikasi sama jujur gitu ya. Dan intinya itu kalau menggunakan dating site gini, doa ya, doa minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan Roh Kudus memberikan kita sensitivitas kalau ada sesuatu, ada orang yang kayaknya kalau kita punya hikmat atau kita Roh Kudus berbicara ke kita bisa tahu kayaknya ada yang nggak serp dengan orang ini gitu ya, ada yang nggak serp dengan orang ini. Jadi itu Tuhan memberikan kepekaan ya, kepekaan buat kita. Terus itu tadi ya, awalnya kita jujur dulu, tapi orang lain belum tentu jujur ya, makanya kita berdoa minta hikmat. Terus kemudian juga komunikasi ya, jangan langsung kalau ada orang yang langsung seperti Kak Agung tadi bilang ya, ada cewek yang langsung minta ketemu gitu ya, malah menakutkan gitu ya, langsung agresif gitu ya. Cowok juga gitu, ada cowok yang langsung mau tidak nikah sama saya gitu ya. Nah kalau seperti itu bukan menunjukkan keseriusan, karena kalau orang yang serius menikah dia nggak akan terburu-buru menanyakan apakah orang yang baru dikenalnya juga mau menikah dengan dia gitu ya. Jadi orang yang serius itu akan ambil waktu dulu, komunikasi dulu, saling mengenal gitu ya, baru kalau ternyata oke lah sepadan gitu ya. Ada seperti Kak Agung bilang nggak akan cocok 100% gitu ya. Ada aja masalah gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama dewasa gitu ya, kita mempunyai tujuan yang sama gitu ya, kita sepadan saling melengkapi ya. Bukan sama semuanya, tapi saling melengkapi ya. Kekurangannya juga saling melengkapi ya. Dengan kelebihan dan kekurangan juga saling melengkapi. Terima kasih Kak Fenty. Untuk teman-teman single yang sedang mencari pasangan hidup, kami undang untuk join di Jodoh Kristen ya. Boleh klik di profilnya Jodoh Kristen Instagram, itu ada linknya, bisa klik di sana dan kemudian mendaftar. Tapi memang tidak semua pendaftaran diterima, kami harus saring dulu ya, kami harus tinjau dulu dan harus disaring dulu. Ya, dari tim Jodoh Kristen kami mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru dengan Yesus memberkati. Oke, selamat malam, selamat istirahat.